Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Nguluan, renungan harian pagi ini, Sabtu 7 September 2024, dengan bacaan Alkitab dari Zakaria pasal 8 ayat 1 sampai 19. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Zakaria pasal 8 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Kedamaian karena kebenaran. Tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan bagaimana kasih Allah yang selalu mengikuti kehidupan umat Israel. Sebab dengan kasih setianya, Allah menghimpun kembali umatnya di Yerusalem. Sejauh apapun mereka terpencar dan terserak ke penjuru dunia, mereka dipulihkan. Pemulihan umat Tuhan yang terjadi bukan karya manusia, tetapi karya Allah. Apa yang mustahil manusia lakukan karena dibatasi dosa dan kelemahan, tidak mustahil di mata Tuhan. Kasih setia dan kemahakuasaannya akan memastikan pemulihan itu terjadi. Demikian dalam pasal ini, Zakaria diperintahkan oleh Allah untuk berbicara dengan maksud menguatkan hati kepada orang-orang yang rela hati dan taat. Di sini terdapat dua perkataan dari Tuhan semesta alam, dan keduanya merupakan kata-kata indah serta menghibur. Di bagian awal pesan-pesan ini, Allah berjanji bahwa Yerusalem akan dipulihkan, direformasi, dan dilengkapi lagi, agar negeri itu menjadi kaya. Semua urusan bangsa berhasil dengan baik. Nama baik mereka dipulihkan kembali, dan keadaan mereka dalam segala hal merupakan kebalikan dari apa yang sudah berlangsung bertahun-tahun sebelum itu. Setelah itu, sang nabi mendesak mereka untuk memperbaiki apa yang salah di antara mereka, supaya mereka siap menerima semua perkenanan yang memang telah dirancang bagi mereka ini. Inilah hal-hal yang harus dilaksanakan, dipenuhi dan dipelihara oleh bangsa Israel, supaya tidak menaruh palang pintu sendiri dan menghentikan aliran perkenanan Allah. Pertama, jangan pernah mengucapkan dusta, tetapi senantiasalah berbicara sesuai yang dipikirkan dan sesuai dengan kebenarannya sejauh yang diketahui. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, baik dalam perniagaan maupun percakapan sehari-hari. Jauhilah setiap kata yang serupa dengan dusta.
Perintah ini dikutip Sang Rasul dari Efesus 4 ayat 25. Didukung dengan alasan ini karena kita adalah sesama anggota. Yang kedua, orang-orang yang diberi kepercayaan melaksanakan keadilan masyarakat harus memastikan agar tidak saja jangan ada yang diperlakukan dengan tidak benar, tetapi juga agar orang-orang yang telah diperlakukan dikembalikan haknya. Laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menyimpan kedengkian terhadap sesamanya dengan alasan apapun. Kita tidak saja harus menjauhkan tangan kita dari berbuat jahat, tetapi juga menjaga hati kita, supaya mereka jangan merencanakan kejahatan terhadap sesama kita. Untuk itu, saudaraku, gunakan segala cara yang benar untuk memulihkan dan membangun perdamaian di antara kita. Janganlah merancang kejahatan dalam hati terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu dibenci oleh Allah. Dan ingatlah, perkataan dan perbuatan yang benar dan baik akan menghasilkan kebenaran dan kebaikan pula. Jadi, mari kita hasilkan buah-buah syukur kita dalam hidup yang Tuhan beri. Bersyukurlah senantiasa dengan berkata dan bertindak benar. Jangan berlaku jahat. Karena hidup Kristen sejati penuh sukacita dalam merayakan kebaikan Tuhan. Hidup seperti itu tentunya menyaksikan kebaikan Tuhan lewat perilaku yang kudus dan berkenan kepadanya, serta mencintai kedamaian. Kesaksian hidup seperti itu dapat Tuhan pakai untuk menarik banyak orang datang kepadanya. Jadi, maukah kita dipakai Tuhan menjadi alat anugerah-Nya untuk memenangkan banyak jiwa? Dalam hidup yang damai terdapat jiwa yang benar. Kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk selalu mencintai dan melakukan kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Pendeta Feby MS Sirait STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.